kemudian agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional, aparaturnya, dan kreatif ekonominya. Di dalam perjalanan 2 tahun setengah ini, alhamdulillah Sumedang mendapat penghargaan dari berbagai unsur, berbagai tingkatan. Penghargaan pusat dan juga penghargaan dari wilayah. Oleh karena itu, terus terang alhamdulillah Sumedang untuk tahun ini mendapat penghargaan bantuan DID sebesar 47 miliar, dan itu adalah paling tinggi se-Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Sumedang. Dari dasar itu, Pak Bupati punya akselerasi untuk Sumedang Simpati ini, punya keinginan mengakselerasi Sumedang ini. Karena keberhasilan sudah kelihatan, maka diakselerasi 2022 Sumedang harus melesat. Gitu. Prediksi melesat. Kenapa harus berjalan kalau masih bisa berlari? Kenapa harus berlari kalau masih bisa terbang? Seperti itu intinya. Jadi kenapa harus kita dilambat-lambat kalau memang kita bisa mencapai target ini dengan cepat? Maka itu 2002 ini adalah target Sumedang melesat di ini ya. Kemudian selanjutnya kan ya ini gelap nih, jadi karena terang jadi tidak begitu jelas ya gambarnya, sayang sekali ya. Kemudian bagaimana untuk upaya mewujudkan Sumedang melesat? Yang pertama adalah dengan memilih strategi dan tindakan yang konkret, terukur, komprehensif, serta extraordinary effort dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumedang. Jajaran pemerintah berarti kita, elemen anggota DPRD, kemudian komponen-komponen ormas lainnya adalah elemen masyarakat Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu dituntut kita memiliki strategi seperti apa agar Sumedang melesat ini bisa terlaksana. Lajang Kang ya. Nah, yang kedua ini adalah untuk mengarah sana, maka kita harus membuat karakter building. Jadi kita harus membangun karakter, karena ini ada sesuatu yang dilakukan berubah. Yang tadinya berjalan, maka kita harus berlari. Yang tadinya berlari, maka kita harus terbang, kemudian seterusnya. Oleh karena ini karakter ini yang perlu dibangun di kita, supaya kita semua bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai kita tertinggal. Orang lain sudah lari, kita masih merangkak. Orang lain sudah terbang, kita masih tiduran. Jangan seperti itu. Nah, karakter-karakter ini yang perlu kita bangun, sehingga karakter ini adalah yang pertama, memiliki karakter transformasional, ambruk dan kemiskinan terus meningkat. Ini. Nah, ini yang menjadi PR kita, sehingga nanti di dalam Rapimda ini nanti sebetulnya bisa disampaikan nanti ya ke teman-teman. Ini menjadi bahan. Sebetulnya nanti pemuda-pemuda itu mau berperan di mana dalam hal ini, gitu. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, ini pintu sudah dibuka nih. Kita mau muara di luar atau mau di dalam, gitu. Kalau hanya ada di dalam, kalau hanya ada di luar, ngapain kita? Jadi penonton saja. Nah, kalau Sumedang maju, kita jangan jadi penonton, tetapi kita harus menjadi pelaku di dalam kemajuan Sumedang. Sumedang melesat 2002, maka kita harus punya andil menjadi pionir di dalam mengejar Sumedang melesat itu. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti di dalam Rapimda ini adalah apa konsep, kemudian rencana kerja, skedul dan sebagainya yang kita rencanakan untuk mewujudkan Sumedang melesat di 2022. Itu karya-karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk besar-besar pemerintah daerah, tentunya rekan-rekan sekalian selaku pemuda, bagaimana caranya Sumedang bisa benar-benar maju dan melesat. Nah, tentunya dari segi yang telah disampaikan oleh pemateri awal, dari awal sampai ke terakhir Pak, yang dikasih 5 menit padahal harusnya banyak. Padahal kalau buat Noel ke saya, punya saya kasih aja kalau Yogyakarta. Nuansanya berbeda antara Yogyakarta dengan Kabupaten Sumedang. Berulang kali saya mengatakan seperti itu. Saya hafal sejarah dari Pemuda Muhammadiyah, meskipun saya belum sempat masuk di Pemuda Muhammadiyah karena saya stuck di pelajar Muhammadiyah. Buru lari ke Bandung dan tidak terlibat langsung di kegiatan Pemuda Muhammadiyah. Sejarah Pemuda bagaimana? Kemudian
dengan keadaan negara yang semacam ini, muncullah dialog-dialog kebangsaan. Kita mengikuti induk kita, Muhammadiyah. Bagaimana Profesor Dr. Haidar Nasir, ketum kita, melakukan dialog kebangsaan, kemudian diikuti oleh ketum saya juga sama dialog kebangsaan. Duanya sama, mengarahkan bahwa kita jangan untuk keadaan negeri ini kita tetap sebagai Islam tengah, wasyatiyah, yang merupakan abstraksi dari arti Islam, ajaran Islam yang sudah lama. Kemudian dari orang lain yang tidak setuju dengan hal tersebut pasti menyerang. Tetapi kita, partai saya terutama, kemudian Muhammadiyah, itu 11-12 sama. Kita jalan tengah. Jangan sampai ada isme-isme trans internasional yang mempengaruhi kader-kader, terutama masyarakat. Setelah itu kita breakdown ke bawah, ke Sumedang. Saya bangga telah bertemu dengan kader-kader pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang. Saya yakin pemuda Muhammadiyah dari mulai eranya yang saya hafal, yang merupakan anggota DPR dari PAN itu, saya Daulay kalau nggak salah, kemudian dilanjut dengan Pak Daniel, kemudian sekarang Cak Nanto. Itu ada celotehan Cak Nanto pada waktu di NTB. Saya melihat Muhammadiyah itu ribuan PAUD punya, karena amal usahanya di pendidikan dan kesehatan, yang sekarang bergeser ke ekonomi, dan itu patut diikuti oleh pemuda Muhammadiyah sebagai anak dari Muhammadiyah. Ribuan PAUD, ratusan SMP, SD, SMA, ratusan rumah sakit segala macam, mencetak kader-kader intelektual Muhammadiyah. Kalau tidak bisa mencetak perwakilan dari kader-kader Muhammadiyah di lembaga-lembaga pemerintahan. Itulah uniknya Muhammadiyah menurut saya. Muhammadiyah tidak pernah mendogmatis, mendoktrin bahwa antum harus senanti. Karena kader Muhammadiyah kader yang berintelektual. Pemuda Muhammadiyah di dalam lambangnya Fastabiqul Khairat itu nilai ketiga. Yang pertama, ciri pemuda Muhammadiyah, satu, tauhidnya tinggi, ilmunya tinggi, dan ketiga, amal kebajikan yang menjadi pencerah seluruh masyarakat, pencerah bagi orang lain dan pencerah bagi diri sendiri. Nah, beramal itu Fastabiqul Khairat, ayo belum ada kebaikan. Kaitannya dengan mewujudkan Sumedang melesat. Konon katanya Pak Bupati tadi sudah mengatakan, silakan, pintu sudah dibuka. Anda orang yang pintar, Anda orang bertauhid, Anda bisa melaksanakan amal-amal kebajikan dan melakukan penangkapan. Kesempatan-kesempatan yang sudah dibuka oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Saya selaku anggota DPRD telah menelurkan sebuah perda yang menaungi kalian semua, menaungi pemuda Muhammadiyah bersama Kang Egi di KNPI, yaitu perda apabila ada keinginan dari pemuda Muhammadiyah untuk mengakses, tiba-tiba kami tidak membantu. Itu mungkin dialog kebangsaan esensinya yang menjadi kesimpulan dari kami sebagai kapasitas kami dari DPRD Kabupaten Sumedang. Karena di sini hanya DPRD Sumedang saja. Kalau di sini Komisi 3, pasti saya akan mengkerucut ke leading sektor bidang saya. Langsung ke anggarannya. Langsung ke anggaran. Karena DPRD ke kepada seluruh keluarga besar pemuda Muhammadiyah, mudah-mudahan silaturahmi antara kita DPD KNPI dengan Muhammadiyah yang sudah terjalin bisa terus berlanjut dan bisa menghasilkan keputusan atau keputusan untuk pemuda di Kabupaten Sumedang. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga. Ini yang paling penting, pemudanya harus produktif. Hari ini kita sering mendengar, bahkan para politisi sekarang sudah menyasar di 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Artinya kaula muda lebih banyak daripada kaum tua. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita yang muda-muda. Mungkin kalau saya masih pemuda, ini bagus. Masih 30 ya umur.
Mungkin lebih bagus, Bang Dudi selalu menasihati. Tapi kita sebagai pemuda yang akan meneruskan perjuangannya. Nah kalau semangatnya saya percaya. Kalau semangat Kang Dudi, semangat Pak Bagus kalah. Saya terus terang kalah kalau dengan semangat Pak Dudi. Nah bagi pemuda ada beberapa poin karena mungkin sisanya kultum 7 menit lagi ya. Yang harus kita pahami sebagai pemuda itu adalah sekarang era digital. Jadi era destruksi media. TV pun sebentar lagi akan menjadi TV box ya, set box itu ya. Jadi nggak ada antena itu harus pakai set box kemudian menjadi digital. Yang mudah-mudahan programnya seperti gas waktu LPG itu diberikan set box oleh pemerintah. Bukan karena saya calon sampai ini nggak jadi ya. Tapi itu memang sekarang digalakkan. Tapi yang harus kita pahami sebagai generasi pemuda bahwa digital ini bisa mengembangkan sebuah daerah, mengembangkan sebuah organisasi. Maka tidak heran di sektor-sektor di pemerintahan sekarang punya media sosialnya, baik itu YouTube, Instagram, dan orang-orang yang megang Instagram itu bukan dari kalangan kolonial bahasa itu, tapi milenial. Termasuk jaga perguruan tinggi saya di kampus itu yang megangnya bukan saya, bukan generasi saya, tapi adalah mahasiswa yang aktif juga karena dia akan menghimpun gagasan-gagasan kepemudaan. Dan yang paling penting adalah mengembangkan ekonomi mulai digital itu menjadi hari ini yang sangat luar biasa dan tidak bisa ditebak-tebak. Anda sering pesan Shopee, kenapa kita tidak menjadi sellernya? Ternyata ada mahasiswa saya yang sudah punya showroom mobil Pak di Sukabumi, showroom mobil, dia punya investasi deposito di bank, hanya jualan parfum di Shopee. Parfum. Dan saya khususnya pada para pemuda, dimana bahwa Muhammadiyah itu ketika pemudanya hidup, kemudian masih ada harapan. Baik, semoga dengan pemuda hadir di Kabupaten Sumedang ini menjadikan dan membantu